Baik, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Wassalamualaikum, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang tugas proyek yang sebelumnya sudah kami buat, yakni di bagian proyek charter, WBS, jadwal proyek, staffing proyek, dan budgeting proyek. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Kader Rama Raditya dengan NIM 1915091048. Nama saya Abu Rizal Hudafi Asror, NIM 1915091005. Nama saya Bagus Sabrianto dengan NIM 1915091033. Nama saya Gede Aguswira Jasa dengan NIM 1915091043. Baik, sebelum memulai, kami mohon maaf dikarenakan satu anggota kami, yaitu Christopher Fernando Cias, tidak bisa mengikuti presentasi kali ini dikarenakan sakit. Baik, saya akan memulai untuk presentasi yang pertama. Jadi yang pertama saya akan mempresentasikan di bagian proyek charter yang sudah kami buat. Jadi di bagian proyek title, jadi judul dari proyek yang kami buat itu yaitu Sistem Teritorial Data Warehouse atau bisa disingkat STDW, yaitu pembangunan data warehouse berskala besar untuk meminimalisir human error pada bisnis. Dengan budget yang diperkirakan 105 juta dengan project manager yaitu rekan saya Christopher Fernando Cias. Jadi objektif dari proyek ini yaitu untuk memaksimalkan alur transaksi yang ada secara terkelompok dan teratur dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai perkembangan bisnis berjalan. Jadi dengan memanfaatkan sistem cloud computing yang secara langsung melakukan pembaruan tiap terjadi penambahan data pada data warehouse dan akan meningkatkan keamanan yang terjadi pada server offline bisnis. Jadi dengan objektif ini diharapkan perusahaan menggunakan sistem yang kami kembangkan dapat memanfaatkan data transaksi yang berlalu dan berlangsung secara maksimal untuk kepentingan perusahaan. Dan untuk sukses kriteria, jadi untuk kriteria suksesnya, proyek ini dikatakan sukses atau berhasil apabila proyek memenuhi semua spesifikasi, lulus tahap tes, dan proyek harus selesai tepat waktu. Jadi sistem penyimpanan data harus mampu diakses dalam berbagai kondisi. Jadi penggunaan data warehouse ini didampingi cloud computing untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Jadi tim yang bertugas melakukan perawatan server juga harus sigap tiap saat untuk meminimalisir error yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk pendekatannya, yang pertama itu dilakukan initiating proses, lalu planning proses, yaitu merencanakan uang lingkup, aktivitas sumber daya, estimasi biaya, jadwal, dan pengadaan dari keseluruhan proyek. Lalu executing proses, jadi di proses ini pengintegrasian orang-orang dan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan. Dan selanjutnya monitoring dan controlling proses, jadi di sini diawasi perbedaan proyek antara hasil aktual dan yang direncanakan. Dan yang terakhir itu closing proses, jadi manajer dan tim harus memverifikasi bahwa seluruh pekerjaan dari proyek ini telah selesai. Dan untuk roles dan responsibilities di sini untuk project manager yaitu Christopher Fernando Cias dengan posisi manager, dan Gede Agus Wira KR yaitu dengan role team member dengan posisi testing expert. Abu Rizal Godafi Asror di sini dengan role sponsor dengan posisi CEO dari sponsor tersebut, dan saya Kader Rama Raditya sebagai team member bersama Bagus Sabrianto. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian WBS. Jadi berikut WBS yang sudah kami buat. Jadi yang tugas yang pertama itu dilakukan pendefinisian perangkat lunak. Jadi terdapat 4 aktivitas di dalamnya, yaitu yang pertama itu mendefinisikan sistem, lalu mendefinisikan kebutuhan, lalu mengumpulkan sumber daya dan mengontrol proses. Dan selanjutnya dilakukan pengajuan proposal,
Lalu pembangunan sistem yang di dalamnya terdapat aktivitas seperti perencanaan sistemnya, merencanakan kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, kriteria persetujuan, lalu mendesain, yaitu mendesain tampilan dan struktur dan database. Lalu dilakukan coding dan testing. Lalu di dalam testing ini melakukan tes terhadap sistem dan selanjutnya instalasi sistem. Lalu dilakukan pelatihan kepada user dan kemudian didokumentasikan dan membuat user dan admin manual. Dan yang terakhir itu untuk administrasi proyek. Dan untuk di bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk dalam proses ini, yang pertama ada pendefinisian perangkat lunak. Mana pendefinisian perangkat lunak ini terdiri dari definisi sistem, definisi kebutuhan, definisi sumber daya, dan kontrol proses. Di mana semuanya itu durasinya 8 hari. Dari mulai hari Rabu tanggal 07.04.2021 sampai hari Jumat tanggal 16.04.2021. Kemudian ada pengajuan proposal dengan durasi 5 hari terhitung tanggal Sabtu 17.04.2021 sampai hari Kamis 22.04.2021. Kemudian ada pembangunan sistem dengan durasi 10 hari. Dan di pembangunan sistem ini ada perencanaan, ada kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, kriteria persetujuan, desain tampilan, desain struktur dan database, coding, testing, melakukan testing terhadap sistem dengan mulainya tanggal Jumat 23.04.2021 sampai hari Kamis 06.05.2021. Kemudian ada melakukan pelatihan kepada user, durasinya sekitar 6 hari, mulai hari Jumat 07.05.2021 sampai Jumat juga tanggal 14.05.2021. Kemudian ada dokumentasi. Pada dokumentasi ini ada user dan admin manual. Durasinya 4 hari. Mulainya hari Sabtu tanggal 15.05.2021 sampai hari Rabu tanggal 19.05.2021. Kemudian ada administrasi project dengan durasi 5 hari, mulai hari Kamis dengan tanggal 20.05.2021 sampai hari Rabu 26.05.2021. Sekian dari saya. Saya ke rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cost baseline dari proyek kami. Jadi pada pendefinisian perangkat lunak, biaya yang dikeluarkan adalah 2.500.000 pada bulan April. Kemudian untuk pengajuan proposal membutuhkan biaya 500.000. Kemudian untuk pembangunan sistem berjalan sekitar 3 bulan. Kemudian untuk totalnya untuk perencanaan sekitar 15 juta. Kemudian kriteria persetujuan sekitar 1 juta. Kemudian untuk desain tampilan dan struktur database masing-masing membutuhkan sekitar 15 juta. Kemudian untuk codingnya membutuhkan sekitar 30 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah instalasi sistem. Jadi untuk instalasi sistem ini membutuhkan 20 juta. Kemudian pelatihan membutuhkan 3 juta. Kemudian untuk dokumentasi
2 juta. Kemudian untuk administrasi membutuhkan sekitar 1 juta. Jadi total biaya yang dibutuhkan pada proyek kami adalah sekitar 105 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah cost estimate. Jadi pada pembangunan sistem membutuhkan totalnya 500.000. Kemudian untuk kebutuhan pengguna sekitar 5 juta. Kemudian kriteria persetujuan 1 juta. Untuk desain tampilan dan struktur database masing-masing 5 juta. Kemudian untuk coding 10 juta. Kemudian untuk instalasi sistem 20 juta. Kemudian melakukan pelatihannya 2 juta. Kemudian dokumentasi 2 juta. Kemudian yang terakhir administrasi 1 juta. Jadi totalnya adalah 49.500.000. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang staffing management, plan, jadi yang pertama adalah purpose. Jadi dokumen ini menjelaskan proses dan prosedur yang digunakan untuk staf proyek sistem teritorial pada warehouse atau STDW. Rencana ini melengkapi rencana manajemen proyek secara keseluruhan dan mencakup persyaratan staf untuk proyek tersebut. Kemudian berikutnya ada audiens. Ini yang dituju untuk SMP adalah semua pemangku kepentingan proyek, termasuk manajer proyek, sponsor proyek, programmer, dan ahli pengujian. Kemudian yang selanjutnya ada assumption atau constraint. Jadi ini adalah kendala yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan sumber daya manusia yang kemungkinan untuk ditempatkan sesuai bidangnya masing-masing. Selain itu juga terdapat kendala dalam hal kontrak karena masih pembahasan mengenai kontrak yang harus ditandatangani kepada karyawan tergantung jabatan dan pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada staffing management. Di sini ada staff requirement. Jadi yang pertama di kolom ini ada UI atau UX programmer dengan tugasnya yaitu mendesain sistem yang dibutuhkan dengan durasi waktu 1 minggu. Kemudian front end programmer ini merancang tampilan sistem secara keseluruhan mengikuti arahan desainer UI atau UX dengan waktu 2 minggu. Kemudian back-end programmer atau mendesain database dengan waktu 2 minggu. Kemudian data scientist ini memanajemen semua data yang diperlukan dengan waktu 2 minggu juga. Kemudian yang selanjutnya ada staff acquisition. Ini sama seperti yang tadi, yang pertama ini membutuhkan desain comfortable interface. Jadi klien
bisa merasa tenang dengan yang diberikan oleh sistem. Kemudian yang selanjutnya ada training required. Training required. Jadi ini juga sama. Ada UI atau X programmer dengan waktu 7 hari dengan biaya yaitu 5 juta, kemudian front end programmer 14 hari dengan biaya 7.500.000, kemudian ada back end programmer dengan waktu 14 hari dengan cost 8 juta. Next. Bawa jalan. Kemudian ada staffing management plan approval. Di sini ada beberapa kandidat, yaitu yang pertama Christopher Fernando Cias dengan titel manager, kemudian ada Abu Rizal Godafi Asror dengan titel CEO, kemudian ada Gede Agus Wira KR dengan titel team member, kemudian ada Kade Rama Raditya dengan titel team member juga, kemudian ada Bagus Aprilianto dengan titel team member juga dengan role programmer. Baik, itu dia staffing management project yang bisa saya jelaskan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekian yang bisa kelompok kami jelaskan. Jadi yang sudah kami paparkan yaitu project charter, WBS, jadwal project, staffing project, dan budgeting project. Kami mohon maaf jika terdapat salah kata dan lain sebagainya. Sekian, kami ucapkan terima kasih.